أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا آمين يا رب العالمين. Hadirin sekalian yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah i'tikaf Masjid Darussalam, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, Jawa Timur, yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah di pagi hari ini. Kita masuk pada kesempatan yang kedua atau bagian yang kedua dari khataman kitab Ta'limul Muta'allim, dari khataman kitab Ta'limul Muta'allim Tariqu At-Ta'allum, yang disusun kitab ini oleh Al-Imam Burhanuddin Az-Zarnuji. Burhanuddin Az-Zarnuji. Di pagi hari ini langsung saja kita langsung buka pada halaman yang ke-15. Pada halaman yang keberapa? Yang ke-15, yaitu mengenai mahiyatul ilmi. Mahiyah itu artinya keutamaan yang menempel, jadi tidak bisa dipisahkan. Artinya apabila kita berbicara tentang ilmu, bukunya Ikrimah, bukunya. Apabila kita berbicara tentang ilmu, maka ilmu itu akan senantiasa memberikan kepada orang yang berilmu itu yang namanya mahiyah, yang tidak bisa dipisahkan. Nah, maka di sini yang pertama kita akan pelajari tentang mahiyatul ilmi. Apa itu mahiyatul ilmi? Yaitu keutamaan hakikat, jadi hakikat. Jadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari ilmu. Jadi hakikatnya ilmu. Wal fiqhi, dan fikih artinya sama ya. Jadi fikih itu yaitu ilmu juga. Tafaqquh fid din itu mendalami ilmu tentang agama. Wa fadlihi, dan keutamaannya. Dan apa? Dan keutamaannya. Jadi di pagi hari ini pada halaman yang ke-15 kita akan mempelajari tentang 3 perkara. Yang pertama, mahiyatil ilmi, hakikatnya ilmu, wal fiqhi, dan fiqih, pemahaman, wa fadlihi, dan keutamaannya. Qala al-muallifu rahimahullah, semoga Allah Ta'ala merahmati muallif, yaitu pengarang kitab ini, yaitu Al-Imam Burhanuddin Az-Zarnuji. Jadi mendoakan guru itu adalah salah satu di antara
keutamaan penuntut ilmu. Jadi salah satu di antara keutamaan ilmu itu yaitu dia senantiasa menjadikan orang yang mengikutinya itu akan mendoakan. Sebagaimana di awal-awal setiap kita belajar mesti kita mendoakan guru-guru kita. Bahkan tidak luput di setiap istighfar kita di sepertiga malam yang terakhir ini, tolong diperhatikan dengan baik. Salah satu di antara adabnya seorang penuntut ilmu itu ketika dia beristighfar di sepertiga malam yang terakhir, wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka itu senantiasa beristighfar. Itu mereka tidak hanya istighfar untuk diri mereka pribadi, mereka tidak beristighfar hanya untuk orang tua mereka, anak mereka, tapi kemudian mereka beristighfar untuk siapa? Limasyayikhihi, untuk siapa? Untuk guru-gurunya. Nah, maka itu diantara keutamaan pentingnya mendidik murid-murid kita dengan adab dan akhlak serta budi pekerti, agar kita ini tidak pernah luput dari apa? Dari kebaikan doa-doa mereka. Maka salah satu yang kita lakukan itu senantiasa memohonkan ampunan, doa-doa yang terbaik untuk siapa? Untuk guru-guru kita. Qala al-muallifu rahimahullah, dikatakan oleh pengarang kitab ini yaitu Al-Imam Burhanuddin Az-Zarnuji, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmatinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hari Jumat juga, ini waktu yang paling utama untuk kita memperbanyak apa? Bersolawat kepada An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Titik. Itu ada tambahan wa muslimatin, itu antum baca catatan kaki di bawah itu. Jadi tambahan wa muslimatin itu tambahan yang tidak ada asalnya, la asla lahu. Dan hadis ini adalah hadis yang sangat masyhur. Walaupun secara sanad dia lemah, tapi sebagian ulama mengatakannya menghukumi hadis ini dengan hadis yang sahih. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ini kita baca matannya ya. Menuntut ilmu adalah suatu kewajiban untuk siapa? Ala kulli muslimin, untuk setiap muslim. Dan isim kata benda muslim di situ nakirah. Apa artinya nakirah? Mencakup keseluruhan. Setiap muslim mereka wajib apa? Mencari ilmu. Wa muslimatin, dan untuk setiap wanita yang muslimah. I'lam, ketahuilah, bi annahu la yuftaradu ala kulli muslim talabu kulli ilmin. Jadi ini yang perlu kita fahami dengan baik. Ketahuilah, tidaklah setiap orang Islam itu wajib mempelajari semua ilmu. Tidak. Karena tidak semua orang Islam harus jadi ulama. Tidak seluruh umat Islam harus menjadi ulama. Tidaklah diwajibkan bagi setiap muslim untuk mencari semua ilmu. Jadi kita ini tidak wajib cari semua ilmu. Ilmu waris dipelajari, ilmu tentang jihad dipelajari, ilmu tentang kriminal, jinayat dipelajari. Tidak semua itu diwajibkan. Wa innama yuftaradu alaihi talabu ilmil hal. Akan tetapi yang diwajibkan, ini kasih garis bawah, adalah mencari ilmu hal. Apa itu ilmu hal? Nanti dijelaskan. Ilmu hal itu artinya ilmu yang kemudian kita penting dan kita diwajibkan untuk mengamalkannya. Contoh, antum sholat 5 waktu wajib atau tidak? Wajib. Berarti mempelajari tentang sholat hukumnya apa? Wajib. Antum puasa Ramadan hukumnya apa?
Wajib berarti mempelajari ilmu tentang Ramadan hukumnya apa? Wajib. Nah itu namanya ilmul hal. Jadi ilmu yang senantiasa berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Itu yang wajib dipelajari. Seperti apa? Toharoh. Toharoh itu ndak ada uzur kalau antum ndak ngerti. Wajib ngerti. Toharoh itu apa? Bersuci dari najis. Bagaimana berwudu, bagaimana mandi besar, bagaimana kemudian ketika perempuan selesai dari haid, itu perempuannya wajib ngerti. Itu yang dinamakan ilmul hal, ilmu yang wajib dia pelajari. Kama qala, sebagaimana dikatakan, wa afdhalul ilmi ilmul hal, sebaik-baiknya ilmu yaitu ilmul hal. Ilmu yang paling baik antum pelajari itu adalah ilmu apa? Ilmu hal. Apa itu ilmu hal? Ilmu yang berkaitan dengan kehidupan kita apa? Sehari-hari. Wa afdhalul amali hifdzul hal. Dan sebaik-baiknya amalan adalah memelihara hal. Memelihara apa? Hal. Sekarang lihat, antum lihat wa afdhalul amali hifdzu al-hal, dan sebaik-baik amalan adalah menjaga amal yang penting antum lakukan sekarang. Tak kasih contoh begini. Antum sholat duha, pas waktu antum sholat duha datang tamu, maka yang lebih wajib yang mana? Memuliakan tamu. Nah itu namanya hifdzu al-hal, menjaga keadaan yang sedang terjadi. Nah itu maka orang Islam begitu, harus mengerti mana yang lebih diutamakan. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban untuk setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Wa qala al-muallif rahimahullah, kemudian dikatakan oleh al-Imam Burhanuddin Az-Zarnuji, semoga Allah merahmatinya, wa yuftaradu 'alal muslimi talabu ma yaqa'u lahu fi halihi. Setiap muslim difardukan. Fardu artinya apa? Diwajibkan untuk mencari ilmu yang berkaitan dengan kondisi yang dia hadapi. Itu kasih garis bawah. Ilmu yang berkaitan dengan kondisi yang dia hadapi, itu yang kemudian wajib. Jadi ilmu yang sedang antum hadapi itu adalah ilmu apa? Amal yang antum sedang hadapi itu adalah ilmunya yang wajib antum pelajari. Misalkan ternyata setelah dihitung-hitung antum ternyata orang kaya. Amin ya rabbal alamin. Antum orang kaya yang kemudian antum itu terkena kewajiban membayar zakat. Maka detik itu juga antum sudah punya kewajiban untuk belajar ilmu zakat. Ustadz, saya tidak bisa, terlanjur tua dan zakat itu nampaknya pelik sekali. Ya sudah, berarti wajib untuk antum mencari sesuatu atau seseorang yang akan mengajarkan kepada antum tentang zakat. Begitu ya. Ta'al, buku antum sini. Siapa yang baru datang? Namanya siapa? Lupa saya. Azif, sini bukunya Azif. Azif ambil bukunya ini. Ada bukunya Azif ini. Udah dapat bukunya. Nah ini ambil sini. Sini. Maju. Ambil Azif bukunya. Lewat sini, ambil bukunya. Itu adalah yang wajib dipelajari. Wa yuftaradu 'ala al-muslimi talabu ma yaqa'u lahu fi halihi. Jadi apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan antum, bisa ndak antum akan menyelesaikannya tanpa ilmu? Ndak bisa. Misalkan antum kerja jadi petani, berarti wajib antum belajar tentang zakatnya apa? Zakatnya pertanian. Fi ayyi halin kana, dalam kondisi dan keadaan seperti apapun.
fa innahu la budda lahu minas salat. Contoh, dia adalah orang yang oleh Allah diwajibkan mendirikan salat. Fayuftaradu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu fi salatihi biqadri ma yuaddi bihi fardhas salati. Maka saat itu ketika antum sudah terkena kewajiban salat, maka antum wajib mempelajari tentang salat dengan ilmu yang kadarnya, yang penting antum bisa salat secara sah. Itu kadarnya. Nah, maka kan dipelajari tadi subuh ya. Ilmu itu ada apa? Ada kadarnya, ada dosisnya. Maka yang pertama kita ajarkan kepada murid-murid kita itu bukan tentang khilafiyah masalah salat, yang betul ketika tahiyat itu jari telunjuknya keluar ketika awal atau ketika asyhadu. Yang betul jari telunjuk itu lurus atau bergerak. Salat ketika lebih dari 2 rakaat atau cuma 2 rakaat, itu tahiyat akhirnya tawarru ataupun iftirash. Itu tidak perlu diajarkan kepada mereka di awal, karena kadarnya yang penting sah dulu. Yang penting apa? Sah. Misalnya seorang wajib mengerjakan salat, maka diwajibkan baginya mengetahui perkara yang harus dia lakukan di dalam salat. Minimal, itu kasih garis bawah lagi, kasih garis bawah, minimal ilmu yang dengannya dia bisa menjalankan kefarduan salat. Apa kefarduan salat itu? Yang penting salatnya dia apa? Sah tadi. Nah, baru nanti berikutnya ketika ilmunya sudah mulai bertambah, umurnya mulai bertambah, kedewasaannya bertambah, waktu yang dia waktu yang dia jalani dalam menuntut ilmu sudah mulai panjang, mulai belajar. Doa iftitah itu ada 17 jenis. Nah, itu kalau anak TK kita ajarkan doa iftitah 17, diapalin semua, malah gak sholat, bingung dia ya. Nah, maka pemirsa Madani TV dimanapun anda berada dan pendengar RDS Radio Dakwah Syariah 101,4 Solo dimanapun anda berada, dan jamaah Mukena Mulazamah Keluarga Sakinah, kemudian jamaah Masjid Al-Mu'minun Mahakam Kota Malang, dan jamaah di Kalimantan Selatan, maka yang diwajibkan adalah mempelajari tentang sholat secukupnya dulu. Yang penting sholatnya apa? Sah. Wa yajibu alaihi biqadri ma yuaddi bihil wajib. Yang diwajibkan untuk dipelajari ilmunya, itu loh Pak hebatnya Islam ini. Yang diwajibkan untuk dipelajari ilmunya itu yang penting sesuatu yang antum bisa selesaikan yang wajib dulu. Jadi tidak jelimet, karena kita hidup di dunia, maka ada ilmu-ilmu lain yang kita perlu apa? Pelajari. Begitu Pak Yusuf ya, ada ilmu kebudayaan, karawitan ya. Begitu kan? Li'anna ma yutawassalu bihi ila iqamatil fardhi yakunu fardhan. Ini kaidah usul fikih. Antum tulis itu. Ma yutawassalu bihi ila iqamatil fardhi yakunu fardhan. Kalau kaidah usul fikihnya begini, kalau mau ditulis tulis. Ma la yatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ma la yatimmu al-wajibu bihi fahuwa wajib. Apa-apa yang kewajiban itu tidak sempurna kecuali dengannya, maka dia hukumnya apa? Wajib. Contoh, bisa tidak sholat tanpa wudhu? Tidak bisa. Berarti wudhu untuk sholat hukumnya apa? Wajib. Nah seperti itu kira-kira. Jadi apa-apa yang kewajiban itu tidak sempurna kecuali dengannya, makanya di sini hukumnya apa? Wajib. Sama seperti ini, ma yutawassalu bihi ila iqamatil fardhi. Apa-apa
yang dijadikan wasilah. Wasilah itu apa sih? Sarana, jembatan ya. Apa-apa yang dijadikan sarana untuk mendirikan suatu yang wajib, maka sarana itu hukumnya apa? Wajib. Berarti antum tidak akan bisa zakat kecuali antum belajar tentang zakat. Berarti untuk orang yang sudah wajib zakat, belajar zakat hukumnya apa? Wajib. Kalaupun dia tidak mau belajar, minimal manggil siapa? Orang yang mengerti tentang zakat. Sebab hal-hal yang menjadi wasilah ditegakkannya hal-hal yang wajib, maka wasilah tersebut hukumnya menjadi wajib. Wa ma yutawassalu bihi ila iqamatil wajibi yakunu wajiban. Jadi yang wajib hukumnya wajib, yang fardu hukumnya fardu. Wa kadza fis shaumi, dan seperti inilah di dalam puasa. Waz zakati, di dalam zakat. In kana lahu malun, ketika dia punya apa? Harta. Kalau dia punya harta, berarti belajar zakat hukumnya wajib. Ketika dia punya uang untuk berangkat haji, maka belajar manasik haji untuknya hukumnya apa? Wajib. Wal hajju in wajaba alaihi, dan menunaikan haji ketika wajib maka mempelajarinya hukumnya wajib. Wa kadza fil buyu', dan seperti inilah di dalam jual beli. Nah itulah antum perhatikan, Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab itu pernah melarang orang-orang yang tidak mengerti fikih masuk ke pasar. Jadi yang tidak ngerti fikih tidak boleh masuk pasar. Boy, keterlaluan banget ini nampaknya ya. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Jadi Umar bilang, orang yang tidak mengerti fikih tidak boleh masuk pasar. Kenapa? Khawatir nanti ketika dia jual beli, maka jual belinya menjadi apa? Jual beli yang dilarang, yang diharamkan, tapi dia tidak ngerti. Contoh sekarang, ini kami sampaikan untuk jamaah i'tikaf secara khusus, dan untuk pemirsa Madani TV dan pendengar RDS FM Solo. Seperti sekarang mau lebaran, biasa ada orang tuker apa? Tuker uang kan? Tuker uang. Mau yang merah apa yang ungu? Yang putih? Bon ini. Tuker uang kan, biasa kita mau bagi-bagi di lebaran. Apa hukumnya bagi-bagi duit? Boleh. Karena idkhalus surur, memasukkan apa? Kebahagiaan ke dalam hati orang yang beriman. Maka jamaah iktikaf ini dari dulu saya kepingin bagaimana caranya jamaah iktikaf itu dimanja. Tapi ya karena keterbatasan ya, jadi manjanya ya manja-manja rotok soro titik. Gitu kan, kita kepingin jamaah iktikaf itu dimanja. Tapi alhamdulillah, yang penting manfaat. Dan saya senang dengan kehadiran teman-teman yang masih kecil-kecil ini. Saya senang sekali. Apalagi tahun ini nampaknya Ikrimah ikut pupuk bawang. Pupuk bawang ya. Nah sudah, maka orang yang tidak ngerti dia akan tuker 100.000 rupiah, ditukerin berapa? Ya ada yang 90.000, berarti dia uangnya dikurangi berapa? 10.000. Ada yang dapat kadang-kadang kalau lebih murah dikit 95.000, padahal itu riba fadl. Riba apa? Fadl. Hukumnya riba apa? Haram. Saya mau tanya sekarang, saya yakin husnudzon kepada orang Islam. Husnudzon kepada siapa? Orang Islam. Mereka yang melakukan itu bukan karena ingin melanggar aturan Allah, tapi karena mereka apa? Tidak ngerti. Nah maka sampai Umar mengatakan tidak boleh masuk pasar kecuali orang yang mengerti fikih. Wa kadza fil buyu'i in kana yattajirut. Maka wajib belajar ilmu tentang jual beli untuk siapa? Untuk orang-orang yang kerjaannya apa? Berdagang. Nah begitu. Kemudian qila li Muhammad ibn al-Hasan, dikatakan kepada al-Imam Muhammad ibn al-Hasan,
seorang tabi'in rahimahullahu ta'ala, semoga Allah ta'ala merahmatinya, rahmatullahi alaihi, semoga Allah merahmati Al-Imam Muhammad Ibnul Hasan. Coba bayangin hadirin, ini ulama-ulama yang tidak pernah putus didoakan ketika namanya disebut. Padahal di zaman mereka orang kaya banyak, tapi tidak ada kita kenal orang-orang kaya di zaman mereka. Tidak kita doakan orang-orang kaya di zaman mereka, tapi yang kita doakan siapa? Ulama-ulama di zaman mereka. Kenapa? Karena kemanfaatan ilmu lebih besar dibanding kemanfaatan harta. Antum tulis, kemanfaatan ilmu lebih besar dibandingkan kemanfaatan harta. Jadi kalau disuruh pilih, jadi orang miskin tapi berilmu atau jadi orang kaya tapi tidak punya ilmu, antum jangan ragu, pilih jadi orang kaya yang berilmu. Ya, betul. Enggak, maksudnya kalau memang ada pilihan jadi orang miskin tapi berilmu atau jadi orang kaya tapi tidak punya ilmu, jangan ragu, pilih jadi orang miskin tapi punya ilmu. Karena apa? Kemanfaatan ilmu jauh lebih banyak, lebih penting, lebih utama dibandingkan kemanfaatan harta. Ditanya kepada Al-Imam Muhammad Ibnul Hasan rahimahullahu ta'ala, lima la tusannifu kitaban fi zuhdi, wahai imam, mengapa engkau tidak menulis, menyusun, mengarang kitab tentang zuhud? Ditanya, padahal Al-Imam Muhammad Ibnul Hasan itu ulama hebat, ulama besar, yang dia itu ulama yang terkenal apa? Zuhud. Maka ditanya, loh kenapa antum tidak ngarang kitab tentang apa? Zuhud. Dibuka Ikrimah halaman 17. Ikrimah duduk, buka halaman 17. Kenapa engkau tidak mengarang kitab tentang apa? Zuhud. Qala, maka dikatakan, dijawab, lihat Pak, orang alim itu jawabnya enak. Bahasanya itu apa? Tidak sengak gitu loh. Sengak itu apa Pak Supari? Sengak itu yo nyakiti, tapi bahasa yang lebih pas ya apa? Sengak itu. Kalau jawab itu tidak mangkel no gitu loh. Tidak menusuk hati, jawabannya itu enak gitu. Jadi orang tanya itu tidak segen akhirnya. Wah, tidak mau tanya saya. Kenapa? Sekali tanya jawabannya ngeplak. Nah ini kan begitu, ada yang begitu ada. Dikatakan, qala qad sannaftu kitaban fil buyu'. Beliau menjawabnya, aku telah menulis, menyusun, mengarang kitab tentang apa? Jual beli. Yakni artinya adalah az-zahidu man yahtarizu 'anis syubuhati wal makruhati fit tijarati. Orang-orang yang zuhud itu siapa sih? Mereka adalah orang yang menjaga diri dari perkara syubhat dan makruh di dalam urusan jual beli. Faham? Jadi begini, ditanya, kenapa tidak nulis kitab tentang zuhud? Katanya Al-Imam Muhammad Ibnul Hasan, loh, saya sudah nulis kitab tentang jual beli, yang di sana diajarkan mana yang halal, mana yang syubhat, mana yang makruh. Nah maka cukup buku ini untuk zuhud. Kalau kamu bisa meninggalkan yang syubhat dan yang makruh, maka kamu orang apa? Orang yang zuhud. Coba. Jadi ulama zaman dulu itu tidak perlu ilmunya tumpuk-tumpuk, akhirnya tidak manfaat. Dibilang cukup pelajari jual beli, tinggalkan yang haram, tinggalkan yang makruh, tinggalkan yang syubhat, maka kamu jadi orang apa? Zuhud sudah. Tidak harus miskin. Kita ini kan salah arti. Zuhud itu harus miskin, bajunya tidak pernah ganti, rambut tidak pernah syampuan, gigi tidak pernah sikatan. Kalaupun sikatan pakai apa? Bukan siwak sunnah Nabi, pakai apa? Sapuduk. Ngerti sapuduk itu? Bukan begitu ya. Maka dibilang olehnya apa?
Aku telah mengarang kitab tentang jual beli. Dan orang yang zuhud adalah mereka yang meninggalkan perkara-perkara syubhat, perkara-perkara yang makruh di dalam perkara jual beli. Wa kadzalika fi sairil muamalati wal hirafi. Dan begitu pula dalam semua muamalah dan profesi. Dalam semua apa? Muamalah dan profesi. Artinya antum kerja apa sekarang? Apa yang antum kerjakan itu tinggalkan yang makruh. Karena kalau yang makruh antum tinggal, antum tidak akan terjatuh pada yang apa? Haram. Famanittaqash syubuhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdhihi. Barang siapa yang menjauhi perkara yang syubhat, dia telah menyelamatkan kehormatan dan agamanya. Karena kalau yang syubhat dijauhi, kalau yang makruh dijauhi, dia tidak akan terjatuh pada yang haram. Contoh begini, zina, a'azzanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dan memuliakan kita. Ikrimah mau kemana? Duduk aja, duduk. Ketika kita berbicara tentang a'azzanallahu wa iyyakum, nas'alullah as-salama wal afiyah, tentang zina, dan saya ulang berkali-kali ya, doa sama Allah yang kuat untuk kita, anak turun kita sama Allah diselamatkan dari dua, zina dan khomer. Karena itu yang sekarang mulai apa? Di masyarakat itu na'udzubillah, berbahaya sekali ya. Ketika berbicara tentang zina, a'azzanallahu wa iyyakum, nas'alullah as-salamata wal afiyah, nas'alullah as-salamah wal afiyah, nas'alullah as-salamah wal afiyah. Semoga Allah menyelamatkan dan menyelamatkan kita, amin. Itu Allah tidak mengatakan jangan berzina, tapi apa? Wala taqrabu az-zina. Janganlah kalian mendekati. Karena apa? Ketika mendekati saja tidak, maka berzina tidak akan mungkin kita lakukan. Kira-kira begitu. Allahumma sallimna ya Rabb. Wa kadzalika fi sairil muamalati wal hirafi. Dan begitu pula dalam setiap muamalah dan aktivitas atau profesi. Artinya antum punya profesi apa, maka ilmu tentang profesi itu yang antum harus pelajari. Misalkan jadi tukang desain, dia desainer, maka belajar desain seperti apa yang diharamkan. Boleh enggak gambar boneka di kaos? Boleh enggak kaos itu dibikin tangannya tidak, lengannya tidak panjang? Boleh enggak pakai warna, misalkan warna yang merah? Itu yang wajib dipelajari ketika tugas antum adalah tukang desain. Wa kullu man ishtaghala bi syai'in minha yuftaradu alaihi ilmu at-taharruzi 'anil harami fihi. Dan lihat perkaranya, setiap yang antum aktivitas antum kerjakan, maka antum cukup belajar apa? Yang diharamkan apa? Selesai. Apa yang antum pelajari? Apa yang oleh Allah diharamkan? Apa yang dilarang? Ya wes itu yang ditinggal. Karena apa? Di dalam muamalah hukum asal apa? Boleh. Di dalam urusan muamalah, pekerjaan, bertetangga, pokok muamalah selain ibadah, hukum awalnya apa? Ibahah. Ibahah itu apa? Boleh. Antum tulis. Al-aslu itu di catatan halaman 19 ya. Halaman 19 kan ada space kosong itu. Antum tulis. Al-aslu fil asya'i al-ibahah. Wal aslu fil ibadati al-hadhar atau at-tahrim. Artinya begini,
Hukum asal muamalah. Muamalah itu apa sih? Kegiatan selain ibadah. Hukum asalnya muamalah adalah boleh. Sampai kapan? Sampai ada dalil yang melarang. Berarti di dalam muamalah lebih banyak yang dilarang atau lebih banyak yang boleh? Lebih banyak yang boleh. Maka supaya muamalah antum itu aman, antum pelajari jangan yang halal terlalu banyak, terlalu panjang. Cukup antum pelajari apa? Yang haram saja. Misalkan bentuk manusia tidak boleh, ya sudah, cukup itu ditinggalkan, berarti yang lain boleh. Lihat Al-Imam Az-Zarnuji memudahkan. Jadi misalkan antum punya suatu profesi, maka cukup yang antum pelajari tentang profesi itu, yang hukumnya wajib antum ketahui adalah apa yang diharamkan di dalam profesi tersebut. Nah, misalkan antum jadi anggota DPR, antum pelajari itu yang tidak boleh apa? Gampang, korupsi. Iya, apa? Korupsi. Selain itu boleh? Belum tentu ya. Nanti mungkin rapat ada perempuannya, na'udzubillah. Wa kadzalika, halaman 18. Halaman berapa? 18. Wa kadzalika, dan seperti itu pula, yuftaradu alaihi ilmu ahwalil qalbi. Kemudian yang diwajibkan apa? Ingat, antum tulis di catatan nomor 19 itu, halaman 19. Yang diwajibkan ada 2. Nomor 1, mempelajari ilmu yang kita bergelut dengannya. Artinya bergelut dengannya itu apa? Apa? Nah, mempelajari ilmu yang kita berkecimpung pada perbuatan itu. Itu antum tulis dengan bahasa antum lah ya. Jadi yang wajib itu yang nomor 1, mempelajari tentang ilmu yang kita berprofesi tentangnya, yang kita berkecimpung di dalamnya, yang kita bergelut dalam profesi itu. Dan yang dipelajari yang apa? Yang halalnya atau haramnya? Yang apa? Haramnya. Karena di dalam muamalah hukum segala sesuatu itu adalah halal kecuali apa yang telah diharamkan. Jadi nomor 1 apa? Belajar tentang apa? Perkara-perkara yang diharamkan pada profesi yang antum geluti. Nah, itu bahasa yang pas. Punya antum tadi coret. Yang dipelajari yang pertama, yang wajib apa? Perkara-perkara yang diharamkan oleh syariat. Perkara-perkara yang diharamkan oleh syariat pada profesi yang kita geluti. Antum jadi kepala sekolah, yang tidak boleh apa? Misalkan tanda tangan dana bos tapi penggunaannya tidak jelas. Nah, itu tidak boleh. Atau apa lagi? Rapat di satu tempat tapi berduaan tok, antara kepala sekolah dan sekretaris. Sekretarisnya perempuan lagi, cantik lagi. Wah, itu jelas tidak boleh ya. Selain itu insya Allah boleh begitu. Jadi yang pertama yang diharamkan apa? Yang diwajibkan apa? Mempelajari perkara-perkara yang diharamkan pada profesi yang kita geluti. Ada hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Ittaqil maharim takun a'badan nas." Tulis ya. Ittaqil maharim, tinggalkan perkara-perkara yang haram. Ittaqil maharim, tinggalkan yang Allah haramkan. Takun, kamu akan menjadi a'badan nas, manusia yang paling ibadah. Manusia yang paling ibadah. Ittaqil maharim takun a'badan nas. Maka nomor 1 yang kita pelajari apa? Perkara-perkara yang Allah haramkan pada profesi yang kita geluti. Apa misalkan profesinya petani, apa yang tidak boleh? Jual ijon. Ijon tahu? Jadi ketika masih hijau dijual. Mangga baru
Baru apa? Keluar kecil betul begini buahnya. Tidak boleh. Kecuali ketika salah satu sudah mulai kuning. Itu maka sama ulama diperbolehkan. Kenapa? Karena kalau satu sudah mateng, kemungkinan yang lainnya apa? Kemungkinannya sama, begitu. Yang kedua, apa yang wajib dipelajari? Pokok nomor satu tadi intinya keharuman pada profesi kita. Ustadz, saya bangkir, nggak usah belajar, haram kabeh. Ya, kecuali kalau bank syariah yang betul-betul syariah. Ustadz, saya bangkir mau belajar yang haram, mulai alif sampai ya. Nah, begitu. Jadi yang nomor satu keharuman pada apa? Profesi. Yang kedua, wa kadzalika yuftaradu alaihi ilmu ahwalil qalbi, ilmu tentang hati. Coba. Ilmu tentang apa? Hati. Yang kedua, ilmu tentang hati. Seperti apa? Minat tawakkul, bagaimana bertawakal yang benar. Yang kedua, wal inabati, bagaimana kemudian kita bertobat. Inabah itu apa? Tobat, mendekat kepada Allah. Awwab itu orang yang senantiasa datang kepada Allah. Maka orang yang rajin sholat duha itu dibilang apa? Awwabin. Kenapa dia awwabin? Karena orang lain kerja, dia sholat. Orang lain sibuk dengan dunia, dia menyibukkan dirinya beribadah kepada Allah. Kemudian wal khasyah. Khasyah itu apa? Membangun rasa takut kepada Allah. Ini intinya ilmu. Antum tulis. Khasyah itu kasih garis ke bawah, panah gitu. Inti ilmu. Jadi kata khasyah itu coret ke bawah, panah kecil, tulis. Khasyah itu apa? Intinya ilmu. Bagaimana kita mengenal Allah, yang dengan kenalnya kita kepada Allah maka kita menjadi takut kepada siapa? Allah. Ini penting karena banyak orang berilmu sekarang tidak takut sama Allah. Ilmunya digunakan untuk apa? Mencari dunia. Na'udzubillah min dzalik. Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, kemudian teman-teman yang ada di Banjarmasin, Banjarbaru dan Kalimantan Selatan yang lain yang sedang mengikuti, kemudian pendengar radio dakwah syariah 101,4 FM Solo dimanapun Anda berada, yang berikutnya apa? Waridho. Ridho itu apa Pak? Ridho itu bukan cuma nerimo, enggak. Kalau cuma nerimo itu apa? Qanaah. Ridho itu apa? Nerima dan senang, puas. Masya Allah, ini berat sekali ya. Jadi orang itu salah satu ketika kena musibah itu yang dituntut sama Allah apa? Ridho dengan ketetapan takdirnya Allah. Dan itu kalau kami ceramah sudah sering. Kalau kena musibah harus ridho. Ketika musibah itu kena sama kita, ya Allah, di sini betul-betul apa? Ujian. Betul-betul apa? Ujian. Harus ridho, seneng. Ya Allah, ini yang terbaik. Itu nyari begitunya susah. Ini ilmunya harus, waduh, makomnya itu sudah, insya Allah makomnya ulama-ulama hebat begitu ya. Fa innahu waqi'un fi jami'il ahwal. Karena apa? Karena ilmu tentang hati itu diperlukan dalam semua keadaan. Maka yang wajib dipelajari berapa? 2. Nomor 1, perkara-perkara haram pada profesi kita. Yang kedua, urusan hati. Kenapa urusan hati wajib dipelajari? Karena urusan hati ini senantiasa diperlukan di dalam setiap keadaan. Antum kaya, perlu hati, tidak boleh sombong. Antum miskin, perlu hati
ridho. Antum sakit, perlu hati, sabar. Antum dikasih nikmat, perlu hati, harus pintar bersyukur. Nah, maka dua ilmu ini. Kemudian, wah ini luar biasa. Pemirsa Madani TV dimanapun anda berada, wa syaraful ilmi la yakhfa ala ahadin idh huwa al-mukhtassu bil insaniyati li anna jami'al khisali siwal ilmi yashtariku fiha al-insan wasairul hayawanat. Waduh, ini berat ini. Coba. Dan kemuliaan ilmu tidak tertutupi dari seorang pun dari manusia. Artinya tidak ada orang yang tidak mengerti tentang keutamaan ilmu. Pasti semuanya ngerti. Itulah kenapa antum-antum yang dimasukkan pondok sama orang tuanya bersyukur. Asli bersyukur. Karena apa? Banyak yang pengen mondokkan anak tapi tidak punya biaya. Ya kan? Ada yang punya biaya tapi orang tuanya tidak tergerak. Iya enggak? Ada yang punya biaya, orang tuanya tergerak, anaknya tidak mau. Anaknya apa? Tidak mau. Ada yang anaknya kepingin, biaya ada, anaknya tergerak, orang tuanya yang tidak mau. Apa mondok? Mau jadi apa? Sarungan terus. Gitu. Saya dulu dibilang gitu. Lapo mondok no anak? Katanya sarungan terus anakmu. Saya pakai gamis, enggak pakai sarung. Yo sekali-sekali pakai sarung gitu kan. Katanya nyincing, bahasanya itu loh. Katanya nyincing kitab terus ah. Wih subhanallah. Ya nyincing kitab dan insya Allah berkah ya. Nah maka begitu. Jadi yang mondok-mondok ini bersyukur dan insya Allah kita akan paksa dalam tanda kutip ya anak kita untuk mondok. Karena generasi ke depan itu generasi pondok insya Allah. Sampai sekarang sekolah favorit pendaftaran belum dibuka, pondok sudah penuh. Bahkan ada beberapa pondok pesantren yang kami ketahui di kota Malang sana itu indennya 2 tahun. Jadi anak antum naik kelas 5 SD, kelas 5 baru naik kelas 4, naik kelas berapa? 5, tahun depan kelas 6 itu sudah daftar pondok. Karena kalau enggak keterima, telat. Masya Allah, lihat. Zaman dulu pondok itu dianggap gua anak. Ketika anaknya mondok itu, loh anaknya sampean nakal ta kok di pondok no? Coba. Iya ada. Jadi seakan-akan zaman dulu pondok itu tempat apa? Penampungan anak nakal. Masya Allah. Sekarang enggak. Sekarang orang tua, orang kaya, orang berpendidikan itu anaknya dimasukkan pesantren. Kenapa? Karena mereka mengerti tentang keutamaan apa? Ilmu. Bahkan di Kediri, ini insya Allah Pak Yusuf kenal. Itu orang kaya luar biasa. Dibilang apa? Anak saya tidak perlu kerja Ustaz. Uang saya tidak habis. Saya cuma pengen dia jadi alim. Ngerti Quran, ngerti hadis, ngerti agama. Wes gak usah mikir kerja. Sampai orang tuanya begitu. Tidak usah mikir kerja. Cukup orang tuamu yang telat bingung dengan dunia. Kamu harus jadi apa? Orang yang berilmu. Coba. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa keutamaan ilmu itu tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak mengerti. Berarti semuanya apa? Ngerti. Ini yang paling keren. Idh huwa al-mukhtassu bil insaniyah. Karena apa? Ilmu itu khusus yang membedakan antum dengan binatang. Jadi ilmu ini yang menjadikan ke sisi manusiawinya antum itu nampak. Jadi sisi manusiawi kita itu betul-betul nampak ketika kita berilmu. Kalau tidak punya ilmu, lihat hukumnya seperti hukum rimba, sing kuat menang. Itu di mana itu? Di hutan sana. Lah kalau di masyarakat bertetangga bersosialisasi ilmu itu dipakai, ya sudah, apa bedanya dengan binatang? Karena setiap
setiap apapun selain ilmu maka dibersamakan antara Allah dibersamakan oleh Allah antara manusia dan semua binatang. Tunduk kepada Allah, manusia tunduk, binatang tunduk. Ciptaan Allah, manusia ciptaan Allah, binatang ciptaan Allah. Kemudian butuh makan, manusia butuh makan, binatang butuh makan. Kemudian butuh pasangan, manusia butuh pasangan, binatang butuh pasangan. Karena perkara apapun selain ilmu itu bergabung antara manusia dan binatang, kecuali ilmu saja. Ilmu itu khusus untuk siapa? Manusia. Berarti ketika kita sedang mencari ilmu semacam ini, itu kita sedang memunculkan jiwa apa? Jiwa kemanusiaan kita. Jadi cek pantes dadi menungso, biar kita ini memantaskan diri untuk menjadi siapa? Manusia. Kasyaja'ah, contoh. Syaja'ah itu keberanian. Syaja'ah itu apa? Keberanian. Manusia berani, binatang boleh jadi lebih berani. Kemudian wal jur'ah, jur'ah itu kekuatan. Manusia kuat, badak lebih kuat. Kemudian apa? Wal jud, jud itu apa? Jud itu dermawan. Pernah lihat di WhatsApp angsa berbagi makanan dengan ikan? Lihat enggak videonya? Jadi ada ikan, ternyata makanan ikan itu nyangkut di atas, bukan di air begitu. Ketika ada angsa sama angsa, makanan ikan itu didorong pakai apa? Pakai paruhnya. Berbagi. Kalau angsanya seperti manusia, oh tak pangan dewe lah enak. Nah kan begitu. Berbagi. Wasyafaqah, dan apa? Syafaqah itu belas kasih. Coba lihat, disebutkan dalam hadis Allah Ta'ala memiliki 100 bagian rahmat. Yang satu diturunkan di dunia, yang 99 disimpan di mana? Akhirat. Yang satu itu kata Rasulullah, yang dibagi untuk dunia beserta seluruh isinya, itu menjadikan binatang buas tidak makan anaknya. Padahal binatang apa? Buas. Subhanallah. Bahkan pernah lihat tidak? Ada kucing justru disusui oleh anjing. Padahal biasanya apa? Musuhan. Jadi ketika seekor anjing ini ngelihat anak kucing menangis ditinggalkan induknya, ditinggalkan orang tuanya begitu, maka sama anjing digigit di bagian leher atasnya, kemudian dibawa ke suatu tempat, direkam sama orang, ternyata apa? Disusuin. Subhanallah. Itu binatang. Jadi semuanya itu antara manusia dan binatang apa? Sama, kekuatan, keberanian, kasih sayang, dermawan, itu campur antara kita dengan mereka itu apa? Sama. Wa ghairiha, dan selainnya, siwal ilmi, kecuali cuma satu, yaitu apa? Ilmu. Kecuali apa? Ilmu. Ada macan bisa baca? Ada macan bisa baca Quran gitu? Macan bisa baca kitab ada? Tidak ada. Maka yang beda kita dengan macan apa? Kita bisa baca kitab, macan tidak bisa baca. Kalau antum tidak bisa baca kitab, antum kayak, nah kira-kira begitu. Saya ingat sekali zaman dulu masih kecil gitu. Ada di Kota Batu, itu dai yang sangat senior, namanya almarhum Kiai Haji Abdul Muhid. Semoga Allah merahmati beliau. Beliau itu guru di Snakma Muhammadiyah Kota Batu sana. Sudah ketika liburan, muridnya diajak rekreasi ke tempat rekreasi di Malang sana, namanya Mendit. Kalau orang Malang tahu Mendit itu apa? Di sana itu penuh dengan monyet. Jadi
kolam renang dari sumber air alami, itu ada kolam renangnya besar, kemudian di tempat itu banyak monyet. Muridnya diajak ke sana, diberitahu syaratnya siji. Apa itu? Setiap yang berangkat wajib bawa kacang rebus 1 kantong kresek. Bawa apa? Kacang rebus. Sudah. Sampai di tempat, kemudian mereka renang segala macam, makan-makan, terakhir selesai semua, ayo kacangnya dibuka katanya. Sudah kacangnya dibuka, monyet sudah mulai apa? Mengelilingi mereka. Sama Kiai Haji Abdul Muhid, Allah yarhamuh, semoga Allah merahmatinya, dibilang yang separuh lemparkan buat monyet. Dilempar, monyetnya rebutan. Yang separuh kalian makan. Sudah, monyet makan, murid makan. Sudah, apa katanya Kiai Haji Abdul Muhid? Saiki deloken rek, bedane mangane kacang bedes sampai kon podo ora aja. Monyet sama kamu cara makan kacangnya sama apa enggak? Ternyata sama. Monyet duduk, murid juga duduk. Monyet kacangnya dikupas, murid juga dikupas. Yang dimakan kacangnya, kulitnya dibuang. Loh kok sama? Terus Kiai Haji Abdul Muhid bilang apa? Yang membedakan kon mbek bedes, kalian dan monyet, yang bedain apa? Baca bismillah. Kalau kalian ndak pakai bismillah, yo sama percis dengan mereka. Coba, bahkan monyet itu antum lihat, tangan kanan loh. Tangan kanan. Tapi yang bedain apa? Ya ini ilmu ini. Anda ngerti bismillah, dia ndak ngerti bismillah. Nah, maka itulah yang menjadikan kita itu berbeda dengan binatang. Wabihi azharallahu ta'ala fadla Adam alaihi salam 'alal malaika. Dan lihat di sini, Pak. Ini keutamaan yang luar biasa. Dan di sini kita ngerti apa yang menjadikan Nabi Adam lebih mulia dibanding malaikat. Ketika Allah mengatakan, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ketika Allah mengatakan kepada para malaikat akan menciptakan seorang penghuni di muka bumi. Kemudian malaikat protes. Apa malaikat katakan? Ya Allah, mengapa engkau ciptakan di sana sebuah makhluk? Kok sebuah ya? Seorang makhluk yang kesukaannya itu ngerusak, kesukaannya menumpahkan darah. Padahal kami malaikat-malaikatmu ya Allah senantiasa nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, bertasbih, memuliakanmu, mengagungkanmu. Sudah. Allah bilang inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah Ta'ala, aku lebih tahu yang apa kalian tidak tahu. Betul. Ketika selesai penciptaannya, ditunjukkan di hadapan siapa? Malaikat. Kemudian Allah tanya, Adam, malaikat ini apa? Tidak tahu ya Allah. Malaikat ini apa? Tidak tahu ya Allah. Malaikat ini apa? Tidak tahu ya Allah. Terus Allah panggil Nabi Adam, ambihum bi asma'ihim. Adam, ini apa? Ini mimbar ya Allah. Ini apa? Meja ngaji ya Allah. Ini apa? Handphone ya Allah. Allah bilang, malaikat coba. Malaikat bilang, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikatnya ngaku. Itu yang bedain. Artinya ilmu ini sampai manusia yang hina seperti kita itu bisa melampaui siapa? Malaikat. Padahal malaikat itu Allah ciptakan dari apa? Nur, cahaya. La ya'asunallaha, tidak pernah maksiat kepada Allah. Tidak pernah malaikat maksiat. Malaikat kemana? Mau ngopi. Tidak ada malaikat ngopi. Malaikat mau kemana? Ya Allah, nonton Arema. Tidak ada malaikat nonton Arema, kecuali ada penonton yang mau dicabut nyawanya. Malaikat datang itu. Malaikat mau kemana? Ya Allah, refreshing, karaoke. Tidak ono. La ya'sunallah
ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka senantiasa melakukan apapun yang Allah suruh. Itu malaikat. Tapi bisa diungguli oleh Adam. Itu yang bikin Adam unggul apa? Ilmu. Wa amarahum bis-sujudi lahu, yang dengan ilmu yang dimiliki oleh Adam ini akhirnya apa? Allah perintahkan kepada malaikat untuk apa? Bersujud. Barakallahu fikum. Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, dan pendengar RDS 101,4 FM Solo dimanapun Anda berada, dan teman-teman yang menyaksikan di Masjid Al-Mu'minun Mahakam Kota Malang, dan ibu-ibu dari jamaah Mukenah Mulazamah Keluarga Sakinah dan jamaah Masjid Istiqomah di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Silakan dibuka pada halaman yang ke-19. Wa innama syaraful ilmi dan adalah keutamaan ilmu atau kemuliaan ilmu bikaunihi wasilatan ilal birri wat taqwa, karena ilmu ini adalah wasilah, jembatan yang mengantarkan kita untuk birri, berbuat apa? Kebaikan, wat taqwa, dan melakukan ketakwaan. Maka tidak bisa orang itu baik tanpa ilmu. Tidak bisa orang menjadi baik tanpa ilmu. Tidak bisa. Tidak bisa pula orang itu bertakwa tanpa ilmu. Tidak bisa orang itu bertakwa tanpa ilmu, tidak bisa. Maka dia harus apa? Harus punya ilmu. Dia harus punya ilmu untuk mengantarkan dia menjadi orang yang berbuat baik dan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian berikutnya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, kemudian alladhi yastahiqqu biha al-mar'u al-karamata 'inda Allah. Subhanallah. Lihat ini. Ini loh hadirin yang bikin kita itu tidak kepingin berhenti cari ilmu. Kalau perlu ada majelis dimanapun kita datang. Ada guru yang mengajarkan ilmu, kita duduk di hadapannya. Ada tempat yang di tempat itu diajarkan ilmu, kita datang ke tempat ilmu, ke tempat itu. Karena apa? Karena dengan ilmu ini seorang hamba berhak untuk apa? Mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Was-sa'adata al-abadiyah, dan bahagia yang abadi. Jadi orang berilmu itu orang yang bahagianya apa? Abadi. Kaya bahagia, miskin tetap bahagia. Dia ngerti dengan ilmunya. Kalau saya sedang miskin saya harus ngapain? Sehat bahagia, sakit bahagia. Karena dia ngerti sakitnya ini penghapus dosa. Dia sedang dicintai manusia bahagia, ketika dia dibenci manusia dia pun masih bisa bahagia. Karena dia ngerti kebahagiaanku bukan karena manusia tapi karena Allah. Kebahagiaanku bukan karena harta tapi di dalam hati. Itu keutamaan orang yang berilmu, mendapatkan keutamaan di sisi Allah dan dia memiliki kebahagiaan yang selamanya. Kama qila li Muhammad ibn al-Hasan rahimahullahu ta'ala rahmatullahi alaihima syi'ran, sebagaimana dikatakan kepada Muhammad ibn al-Hasan, semoga Allah merahmati keduanya. Saya mau tanya, ini kenapa kok keduanya? Yang pertama yang dirahmati siapa? Muhammad bin al-Hasan. Yang kedua siapa? Siapa? Penulis buku, bukan? Coba dibaca itu. Dikatakan kepada Muhammad bin al-Hasan. Berarti yang dirahmati siapa? Muhammad bin al-Hasan. Dan yang mengatakan kepada siapa? Muhammad bin al-Hasan. Kan begini,
dikatakan kepada Muhammad. Berarti yang dirahmati Muhammad dan yang mengatakan. Faham ya? Semoga Allah Ta'ala merahmati mereka berdua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati mereka berdua. Apa yang dikatakan? Dia mengatakan sebuah syair. Dia mengatakan apa? Sebuah syair. Apa syairnya? Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kulli mahamidi wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. تفقه فإن الفقه أفضل قائد إلى البر والتقوى وأعدل قاصد هو العلم الهادي إلى سنن الهدى هو الحسن ينجي من جميع الشدائد. Ilmu itu benteng yang menyelamatkan Anda dari semua kesempitan. Masya Allah. فإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من ألف عابد. Karena satu ahli fikih yang wari itu warok tadi ya, meninggalkan perkara syubhat, itu lebih berat di hadapan setan dibandingkan 1000 ahli ibadah. Nah, ilmu memiliki keutamaan karena antum halaman 20 ya. Halaman berapa? 20. Ilmu memiliki keutamaan karena ia menjadi perantara kepada kebaikan dan ketakwaan. Dengan ketakwaan manusia memperoleh kedudukan yang luhur di sisi Allah dan kebahagiaan yang abadi. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh syair Muhammad bin Al-Hasan rahimahullah, belajarlah karena ilmu itu penghias bagi pemiliknya. Masya Allah. Jadi penghias betul. Antum tahu Atha bin Abi Rabah, tahu? Atha bin Abi Rabah, muridnya Abdullah bin Abbas. Itu diangkat oleh Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan menjadi mufti. Dikasih tenda yang mewah, dikasih kendaraan mewah, dikasih harta yang berlipat. Padahal orangnya apa? Mohon maaf ya, hitam, kurus, pendek, kakinya cacat. Hitam, kurus, pendek, kakinya apa? Cacat. Tapi semua orang antri di depan tendanya dia. Kenapa? Mau minta fatwa. Coba. Jadi ilmu itu penghias. Ele-ele. Oh, yang penting duwe ilmu daripada ganteng tapi isini-sini. Ganteng, cantik, tapi apa? Isini-sini. Sampai seorang sahabat Nabi, antum tulis ini penting. Aktham ibnu Safi radhiyallahu taala anhu, dia itu ngomong sama anak-anaknya laki-laki gitu ya. Namanya siapa? Aktham bin Safi. Itu seorang sahabat Nabi. Dia ngomong sama anak-anaknya laki-laki dikumpulin sama dia. Dibilang apa? Wahai anak-anakku, iyyakum wa nikahal hamqa. Nak, kamu tak ingetin nak ya, jangan sampai nikah dengan perempuan bodoh. Jangan sampai apa? Nikah dengan perempuan bodoh. Kemudian ditanya, Pak, cantik loh itu. Kami kan perlu perempuan yang cantik. Kenapa kok tidak boleh nikah dengan dia padahal dia cantik? Apa kata Aktham bin Safi kepada anaknya? Fa inna suhbataha qadar. Fa inna suhbataha qadar. Karena kumpul dengan perempuan bodoh itu nista. Ngerti nista? Nista itu apa? Hina. Tidak nyaman hidupmu kalau istrimu apa? Bodoh. Maka cantik itu ya penting, tapi kepandaian itu lebih penting dibandingkan apa? Kecantikan.
pinter ngerawat suami, santri dengerin ya. Pinter ngerawat anak, pinter nyenengin suami, pinter masak, pinter. Jangan bayangin Ramadan, cepet pulang antum nanti. Sudah ya. Maka dibilang, belajarlah karena ilmu itu penghias bagi pemiliknya, juga kelebihan dan tanda bagi setiap yang terpuji. Jadi orang terpuji itu Pak, di mana-mana ilmu yang dibikin dia apa? Terpuji. Jadikan hari-harimu untuk menambah ilmu dan berenanglah di lautan ilmu yang bermanfaat. Bukan cuma disuruh berenang di kolam, tapi dia apa? Di lautan ilmu, karena ilmu itu apa? Bahrun la sahila lahu. Ilmu itu laut yang tidak ada apa? Tidak apa? Pinggir laut itu tidak ada tepinya. Ilmu itu adalah laut yang tidak bertepi. Belajarlah fikih, karena fikih itu pembimbing yang terbaik menuju kebaikan dan takwa, serta ilmu yang paling lurus untuk dipelajari. Ia adalah ilmu yang menunjukkan kepada jalan yang lurus. Ia adalah benteng yang akan menyelamatkan dari semua kesulitan. Coba, itu antum kasih garis bawah. Ia adalah benteng yang akan menyelamatkan dari semua kesulitan. Ilmu itu Pak. Oleh karena itu, seorang yang faqih lagi wara' lebih berat bagi setan untuk menggodanya daripada 1000 ahli ibadah tetapi bodoh. Nah, sudah ya. Itu lihat halaman 20 di catatan kaki. Halaman berapa? 20 di catatan kaki. Itu ada syairnya Imam Syafi'i, tagharrab fi talabil ula. Pergilah, asingkan dirimu untuk mencari kemuliaan. Itu baca ya syairnya Imam Syafi'i itu ya. Mengembaralah, disuruh pergi antum ke Mesir ya. Ini santri-santri dari rumahnya ke pondok Dar Al-Faruq, Masya Allah. Kemudian dari Kediri sampai Kasembon, dari Malang sampai Kasembon, Masya Allah. Safir fafil asfari khamsu fawaidi. Dan safarlah kamu, disuruh pergi. Karena orang itu ketika safar dia akan mendapatkan berapa manfaat? 5. Yang pertama, tafriju hammin waqtisabu ma'ishatin wa ilmun wa adabun wa suhbatu majidi. Kalau zaman saya di pondok dulu ini suruh hafalan ini. Tagharrab 'anil awtani fi talabil 'ula wasafir fa fil asfari khamsu fawaidi. Tafriju hammin waqtisabu ma'ishatin wa ilmun wa adabun wa suhbatu majidi. Yang pertama, apa keutamaannya orang yang safar itu? Menghilangkan kesedihan. Maka antum tahu Bilal ibnu Rabah ketika Rasulullah wafat, Bilal mengatakan kepada Abu Bakar apa? Izinkan aku untuk pergi. Kenapa? Karena setiap sudut kota Madinah itu mengingatkanku kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Itulah kenapa kemarin di rumah itu waktu putra kami meninggal itu kasurnya itu kita keluarin. Kenapa? Ndak kuat ngelihat kasur itu. Sebagaimana Bilal bilang, Abu Bakar izinkan aku pergi. Saya ndak kuat di Madinah ini. Karena apa? Setiap sudut kota Madinah itu mengingatkan saya kepada siapa? Rasulullah. Maka menghilangkan apa? Kesedihan. Mendapatkan penghidupan. Waqtisabu ma'isyah. Orang itu kalau safar pasti dapat duit. Nah, cuma sayangnya kan kita ini punya prinsip mangan gak mangan asal ngumpul. Nah sekarang dirubah. Apa dirubahnya?
Harus apa? Safar. Safar, karena safar itu menyenangkan. Pulang itu kalimat yang indah kan. Dan antum tidak akan dapat kata pulang kalau tidak pernah pergi. Iya, ini iktikaf ini 10 hari. Biasa sama istri bentino jerit-jeritan, kopi. Istri bilang, waduh panas telinganya. Nanti pulang, disambut antum. Tidak pakai teriak kopi datang depan meja. Aman sudah ya, sabar dulu ya. Begitu. Nah kemudian mendapatkan penghidupan, mendapatkan ilmu yang ketiga. Yang keempat, mendapatkan pelajaran tata krama dan bergaul dengan orang-orang mulia. Sudah, sekarang kita lanjutkan halaman 21. Halaman berapa? 21. Silakan dibuka halaman yang ke-21. Wal ilmu wasilatun ilal ma'rifah. Dan ilmu itu adalah wasilah. Wasilah itu artinya apa? Jalan perantara untuk kita mendapatkan semua pengetahuan. Jadi antum kepengen tahu apapun, itu perantaranya apa? Ilmu. Tak kasih contoh. Itu anak saya yang kecil, Ikrimah, itu seneng lihat peta. Seneng lihat apa? Peta. Rusia, Ukraina, Afghanistan, Pakistan. Sampai ngerti negara ini berbatasan dengan apa? SD kelas 2. Nah, dalam keadaan dia tidak pernah pergi-pergi ke Rusia, dia tidak pernah ke Ukraina, dia tidak pernah ke Afghanistan, dia tidak pernah ke Pakistan. Dia taunya dari mana? Dari ilmu. Maka antum kepingin tahu apapun, maka jembatan untuk pengetahuan itu adalah ilmu. Wal ilmu wasilatun ila ma'rifati. Dan ilmu itu adalah sarana untuk mengetahui segala hal. Seperti apa? Al-kibri, sombong. Orang kalau tidak punya ilmu, dia tidak ngerti bahwa dia apa? Sombong. Contoh, baru-baru ini semoga Allah berikan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Antum tahu salah satu crazy rich yang ditangkap orang Medan. Sekarang rich-nya hilang, sisa crazy. Allahu Akbar. Ini kalau crazy rich, maka jangan mau jadi yang crazy. So, apa yang terjadi? Ketika dia bikin konten, dia bikin kontennya begini. Cuma saya ini, anak usia 25 tahun yang punya jam tangan 7 miliar. Gak apa-apa gue sombong, karena gue sombong bukan merendahkan orang lain, gue membanggakan diri gue katanya. Dikira dia itu gak apa-apa, padahal itu apa? Sombong yang dilarang. Dia bilang gak apa-apa, yang penting gue tidak merendahkan orang lain. Dia kira kesombongan itu hanya ketika merendahkan orang lain. Dia tidak mengira bahwa membanggakan yang dia punya itu bentuk kesombongan yang dimurkai oleh Allah. Nah, itu kenapa dia begitu husnudzon? Karena dia belum punya ilmu. Wattawadhu', dan tawadhu'. Antum ngerti tawadhu' dari mana? Dari ilmu. Wal ulfati, dan kemudian keramahan, ramah tamah. Wal iffah, menjaga kesucian diri. Wal israf, berlebih-lebihan. Nah, saya mau tanya sekarang, bedanya israf dan tabdzir apa? Israf berlebih-lebihan, tabdzir mubadzir, bedanya apa? Ayo, silakan. Israf dan tabdzir, bedanya di mana? Ayo santri. Israf apa? Wa kulu washrabu wala tusrifu, makanlah kalian
minumlah kalian tapi jangan apa? Berlebihan. Sementara wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Janganlah kamu lihat bersifat tabdzir, mubadzir. Kenapa? Karena mubadzir itu temannya siapa? Temannya siapa? Setan. Apa bedanya israf dan tabdzir? Tulis. Israf berlebihan dalam perkara yang halal. Tulis. Israf, al-israfu adalah berlebihan di dalam perkara yang halal. Kalau tabdzir apa? Membelanjakan harta untuk yang haram. Membelanjakan harta untuk yang haram. Itu namanya apa? Tabdzir. Tahu bedanya? Jadi kalau israf apa? Makan halal atau haram? Halal kalau makan buka puasa. Tapi sampai tidak bisa berdiri, itu namanya apa? Israf, berlebihan. Tabdzir apa? Membelanjakan apa yang antum punya untuk yang haram. Tenaganya kuat, dipakai untuk yang haram, itu mubadzir. Punya uang, walaupun sedikit 2.000, tapi untuk beli mercon. Untuk beli apa? Mercon. Ini. Untuk beli mercon. Ustadz, cuma 2.000 itu mubadzir. Ustadz, rokok sak lencer. Yang ngerokok ini Pak Supari masih ngerokok. Tobat, alhamdulillah ya, mudah-mudahan tidak kumat. Siapa lagi? Tidak ada. Antum ngerokok? Tidak, alhamdulillah tidak ada yang ngerokok. Antum ngerokok. Itu namanya tabdzir. Satu batang cuma 2.000. Loh, hatta walaupun 2.000, karena antum belanjakan harta untuk yang apa? Haram, maka itu namanya apa? Mubadzir. Nah, tahu bedanya ya? Nah, ini antum taunya karena apa? Ilmu. Wattaqtiru, dan kemudian bakhil. Taqtir itu pelit, syuh wa ghairiha. Wa kadzalika fi sa'iril akhlaqi nahwa al-jud wal bukhl wal jubun wal jur'ah. Sebagaimana tentang akhlak seperti kemurahan hati, kikir, penakut dan keberanian. Itu sumbernya semuanya apa? Ilmu. Jadi kalau memang kita ingin betul-betul mendapatkan semua kebaikan, kita betul-betul ingin mengetahui semua bentuk kebaikan, keburukan. Antum tahu Hudzaifah? Antum tahu sahabat Nabi bernama siapa? Hudzaifah bin Al-Yaman. Ketika semua sahabat Nabi itu bertanya tentang kebaikan, ya Rasul, apa pintu pembuka surga? Ya Rasul, kunci surga. Ya Rasul, kiat istiqomah. Ya Rasul, amal terbaik. Hudzaifah tanya tentang apa? Keburukan. Hudzaifah tanya tentang apa? Keburukan. Maka sahabat yang lain merasa aneh. Hudzaifah, tanya yang baik-baik. Apa kata Hudzaifah? Antum tanya kebaikan untuk diamalkan. Tugas saya tanya keburukan supaya kita ngerti itu buruk, akhirnya kita bisa apa? Menghindari. Coba lihat. Nah, jadi kalau enggak ngerti ilmunya enggak bisa menghindari. Orang lampu merah, kuning, hijau di perempatan jalan. Merah jalan dia. Wah, ketabrak, jeret. Kemudian dimarahin sama Pak Polisi. Kenapa lampu merah kamu tabrak? Loh, emang lampu merah ada apa? Loh, emang kalau merah kenapa? Nah, ini ruwet ini. Ini ruwet ini. Salah tapi enggak ngerti kalau salah. Nah, itulah kenapa tadi kita kembali kepada ucapannya Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab,
tidak boleh masuk pasar kecuali orang yang ngerti fikih. Kenapa? Khawatir nanti yang tidak ngerti ini di dalam bakal apa? Ngerusak. Halo, gak popois. Padahal dilarang. Kenapa? Karena tidak mengerti. Lanjut. Fa innal kibrat wal bukhla wal jubna wal israfa. Karena apa? Karena sombong, pelit, pengecut. Jadi pengecut itu akhlak tercela, jereh. Iya, bahasa Jawanya apa? Jereh, pengecut. Wal israf, berlebih-lebihan. Haramun, itu hukumnya apa? Haram. Wala yumkinu at-taharruzu anha illa bi'ilmiha, dan tidak mungkin kita bisa terhindar dari semua itu kecuali setelah kita mengerti ilmunya. Wa ilmi ma yudadduha, dan mengetahui lawannya. Jadi pelit lawannya apa? Dermawan. Pengecut lawannya apa? Pemberani. Sombong lawannya apa? Rendah hati. Maka kita tidak mungkin mengerti itu kecuali apa? Dengan ilmu dan mengetahui lawannya. Fayuftaradu ala kulli insanin ilmuha, maka setiap manusia harus mengerti tentang ilmunya. Itu yang kita sampaikan di pagi hari ini. Ini pada pertemuan yang kedua ya. Insyaallah nanti sore jam 4 ya, jam 4 atau paling telat jam 4 lewat seperempat. Dan untuk teman-teman yang di luar Pulau Jawa, insyaallah kita akan mulai kembali pada pembahasan yang ketiga nanti sore pukul 16.15 waktu Indonesia bagian Barat. Jazakumullah khair, semoga ada manfaatnya. Kami ingatkan sekali lagi, ini hari Jumat. Untuk yang belum membaca surah Al-Kahfi, ini menjelang azan Jumat segera dibaca, kemudian pakai pakaian yang bersih, yang baik, yang pantas, yang harum. Kemudian duduk di masjid, banyak solawat, banyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dapat kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. InsyaAllah kita lanjutkan lagi nanti sore menjelang buka puasa. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.